Apa nih? Wih, pusaka cakep nih. Mana udah paham yang kemarin? Apaan? Yang kemarin udah paham. Udah banyak belajar dikit-dikit ya. Dikit-dikit saya karena buka Facebook nih. Tapi ini sih bingung, Kang. Ini ada di grup Facebook nih. Nah, ini nih dia nih mana nih? Ah, ini nih. Nah, pusaka tindi, sombro sepuh, ada bekas pejitan jari full pamor dan pamor Rojo Sulaiman. Nah, pusaka tindi ini pusaka ditindihin, Kang. Tindihin gitu maksudnya di gitu. Oh enggak, beda. Jadi lu nggak tahu nih pusaka tindi? Iya, ini di grup biasa Facebook, masuk grup Facebook saya sekarang. Oh, masuk ke grup Facebook. Facebook kosan aja. Iya. Pusaka tindi ya berarti nih. Iya, saya bingung kan kemarin baca-baca pusaka tindi gitu orang pada posting kan ya. Ini pusaka tindi, monggo dimakan lah kata saya pusaka tindi ini apa ya? Iya. Nah, pusaka tindi ya berarti kita membahas tentang pusaka tindi nih. Iya, Kang. Saya belum tahu pusaka tindi. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa maksud arti kata tindih gitu ya, atau yang bisa dibilang dalam kategori pusaka ya, seperti itu. Nah, sebelum kita nanti review nih, karena kebetulan lagi udah gua siapin nih pusakanya nih. Banyak nih. Lumayan. Nah, pusaka tindih itu kategori yang dimana pusaka yang tujuannya untuk meredam energi negatif. Oh, pusaka. Gitu, tindih, maksudnya tuh menindih energi-energi yang kurang baik. Oke. Seperti itu, atau peredam energi. Nah, pusaka tindih ini juga biasanya dipakai oleh para kolektor atau mungkin oleh para orang-orang yang memang memiliki kebutuhan ya untuk lebih ke arah tolak bala dan sebagainya. Nah, itu untuk dijadikan ageman, gitu loh. Nah, salah satunya adalah kategori pusaka yang ada di betok. Oh, namanya pusaka tindih. Tindih betok. Jadi nama aslinya pusaka betok. Disebutnya tindih. Jadi untuk para pencinta tosaji mungkin udah tahu ya pusaka tindih itu ya kategorinya betok gitu kan. Siap. Nah, ini udah kita siapin nih. Nah, kita review ya biar lo tahu nih ya. Boleh, tadi disebutnya sumbro ya? Ya kan? Iya, sumbro pijetan ya. Pijetan jari. Kebetulan saya ada nih Kang Den. Gitu. Jadi nggak usah perlu mahar di Facebook. Di sini insya Allah lengkap di Galeri Pusaka Albantani ya. Nah, ini memang kalau dari Warangka ini ya baru lah ya, buatan baru. Karena ini memang kalau Warangka aslinya pasti udah rusak rata-rata. Bayangin aja ratusan tahun lah ya, gitu kan. Bahkan ada ribuan tahun betok gitu. Pasti udah rusak gitu ya. Nah, ini memang nggak besar kalau sumbro itu. Kalau sumbro rata-rata segini kan aslinya bentuknya? Bentuknya seperti ini. Tuh. Nah, tuh kan. Sama-sama mirip-mirip. Iya. Mirip ya? Mirip. Nah, ini bisa dibilang salah satu namanya kategori pusaka sumbro. Mengapa demikian? Karena dibuat oleh Empu Sumbro. Empu Sombro. Ya. Biasa ada yang bilang sumbro, ada yang bilang sombro. Ya, asal jangan combro aja ya makanan kalau itu. Iya, itu empu yang terkenal juga tuh pada zaman. Iya, benar. Udah baca sejarah kan? Di grup Tosan Aji. Iya. Nah, Empu Sombro ini dikenal itu dia memiliki kesaktian yang dimana katanya dia tuh menempa bilah di tengah samudra. Gitu. Dan membuatnya itu saat besi masih panas dipijet. Ya, jadi benar-benar pakai jari. Ini kan otomatis kalau masih besi panas tuh masih bisa lunak kan? Merah. Nah, itu dipijet gini. Nah, maka ini ada bekas kayak pijetan tuh ya, legok-legok. Itu namanya pijetan. Tangannya dari gajah. Iya, yang dimana pusaka sumbro ini memang terkenal pusaka yang paling ampuh untuk meredam energi yang kurang baik. Dan juga mendatangkan keberuntungan, dipercaya seperti itu kalau untuk tuannya. Tapi itu Empu Sumbro itu wanita apa laki sih? Wanita. Iya, dia keturunan Pajajaran aslinya. Gitu, keturunan Pajajaran yang hijrah ke Tuban. Gitu. Transisi yang sana. Iya, karena pada era dulu Tuban itu menjadi pusat perdagangan. Gitu. Nah ya, cakep ya tuh, ada pijetnya. Dan emang udah gripis karena ya wajar udah tua, sekitar 600 tahun adalah. Tapi ada ciri khas tertentu nggak sih kan kalau buat kayak betok sumbro ya. Ciri khasnya pasti ini iras. Oh, udah pasti banget. Iya, gonjonya iras. Gonjonya iras. Udah gitu bentuknya tidak besar. Udah gitu lebih ke condong lebih ke model bila brojol. Tahu kan? Kris brojol tapi lebih lebar gitu loh. Dan juga pasti ada pijetan. Oh, udah pasti. Udah pasti ada pijetan. Karena emang ciri khasnya beliau itu mijet sampai mijet. Benar. Nah, ada juga yang namanya suro, mirip seperti ini, cuman dia lebih ada pemegang jagat atau ada combong. Oke. Nah, itu suro. Gitu. Makanya kalau ini masuknya ke
Sombro gitu. Ini namanya berarti pusaka betok ya kan? Betok Sombro tuh. Dia tuh lebih banyak pamornya itu ke rambut, Banyumili gitu doang. Pamor-pamor kuno. Bener-bener ada pijetan-pijetannya tuh. Pijetan-pijetannya. Dan dulu ini biasa dipakai oleh para bangsawan. Karena betok itu dibuat memang untuk para bangsawan, Kang Den, atau para pemimpin raja sebagai lambang tahta. Kalau orang-orang dulu gini kali kan ya, pegangnya kayak set, Disikap gitu. Kalau nggak disimpan dia di tas atau mungkin di apa gitu ya, seperti itu. Cakep nih. Pusaka betok. Namanya tindih. Tindih. Udah tahu saya. Oke ya. Nah. Ada lagi nih. Ada lagi. Nah, ini nih. Ini apa lagi? Ini betok, masuknya kategori betok, cuman antik. Tapi beda ya? Iya. Bentuknya? Bentuknya beda. Betok tuh bermacam-macam. Oh, betok itu Iya. Nggak monoton kayak gini aja? Oh enggak, macem-macem banyak. Nah ini kita buka ya, Bismillah. Tuh. Ih, lebih lucu. Iya. Unik dia. Bentuknya kayak ini, mohon maaf ya, lidah ya. Iya kan? Dia kayak kan di sininya tuh kayak apa? Bonjol lagi. Benar. Nah ini namanya betok sajen. Oh, betok saja. Kenapa? Karena ini ada pututnya nih. Tapi ini pututnya primitif. Tahu nggak kayak yang di patung-patung apa Oke, tuh? iya. Tahu kan yang ada di patung-patung kayak primitif gitu? Primitif gitu yang diri-diri gini. Nah itu tuh ada Iya, ininya iya. tuh, Ah, seperti benar, pakai benar, di benar. atas, terus ini, ada legokan-legokannya. Dan ini pun masih pijet, Kang Den. Tuh, ya. Oh iya benar-benar. Liatin, bentuknya nggak rata, ini dibuatnya dipijet. Ini kalau ini namanya betok, tadi putut. Betok sajen. Oh, betok sajen. Nah dulunya itu biasa ini dipakai untuk acara syukuran. Kalau Oh, sekarang ini syukuran lah ya. syukuran, ya. Nah kalau dulu itu lebih ke sedekah bumi. Iya, sedekah bumi kan. Iya, gitu. Biasa ini di kayak ada tumpeng, ada makanan-makanan kembang gitu ya. Dulu ya, inget ya. Tapi sebenarnya itu tradisi ya kan. Benar, dan pusaka ini dipercaya memiliki energi yang positif. Di saat lagi syukuran ini, moga-moga dengan ada pusaka ini energi negatif yang mau ngeganggu itu nggak ada. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu biasanya untuk syukuran agar aura-aura Buat menahan negatifnya. ya, kan, ya? Iya. Menahan dari berbagai macam penjuru mata angin. Pengen biar nggak hujan juga pas syukuran, biar nggak ada bencana dan sebagainya. Ini sebagai yang dimana kan kalau pusaka itu kan dari bahan besi ya, Ramak. Benar. Bahan besi dimana? Ini meteorit. Oh, meteorit ya. Meteorit. Beda. Kalau meteorit sama memang ada campuran besi aji, cuman lebih banyak ke meteorit. Tapi ya benar-benar Gitu. Ini kuno sekali masuknya gitu. Nah, ini Kang, waduh, Tang, ini kan betok-betok sepuh ya kan. Ini bentuknya juga apa sih yang namanya? Bermacam ini. Sebenarnya masih banyak. Masih banyak lagi. Masih banyak, cuman Stok di sini. stoknya lagi ada yang dirawat gitu. Karena kita alhamdulillah di Galeri Pusaka Albantan itu betok lumayan juga gitu. Lumayan banyak cari. Tinggal berarti kalau ini kategorinya maksudnya sepuh. Sepuh, kan? gitu. Nah, tapi kalau yang Kamardikan kira-kira ada nggak sih? Dan juga apakah betok Kamardikan ini juga bisa buat tindih? Kang? Iya. Ada apa nggak kira-kira? Kalau betok Kamardikan, apakah bisa buat tindih? Tindih itu yang tadi saya bilang ya, peredam energi. Nah kebetulan ini saya ada nih. Ini buatan Empu ya. Ya besar baru, nih. Tapi ini baru. Baru Kamardikan. Tapi ini buatan Empu. Ya. Kita buka Bismillah. Tuh. Wow, cakep Ya ini kan? mah. Dari seninya beda kan? Wow. Kalau Kamardikan itu lebih ke seni. Ya. Seninya bagus. Seninya tuh kalau kita lihat tuh ya. Tuh lihat ya. Ini yang dimana menggambarkan burung Garuda yang ingin mencapai puncak tertinggi. Gitu kan ada gunung, ada seperti gapura ya, sampai ada matahari gitu loh dan sebagainya. Ini melambangkan adalah kejayaan untuk kembalinya mercusuar dunia ke Nusantara. Gitu. Ini waktu itu saya dapat di ini Kang Den di pameran. Oh, di pameran. Iya, ada namanya Empu Arum. Gitu. Empu Arum dia asli keturunan Singosari yang tinggal memang di Malang untuk saat ini. Gitu. Yang dimana dia mewariskan ya secara turun menurun untuk membuat sebilah pusaka dengan kekinian. Nah, ini dinamakan pusaka Kamardikan, nggak kalah keren dibandingkan pusaka-pusaka yang sepuh. Tapi memang gak keren dan juga bakal sepuh pada waktunya ya. Iya, pada waktunya mungkin ntar 200 tahun ke depan, 100 tahun ke depan ini bakal sepuh, bakal ditanya ini yang pertama kali punya siapa? Kang Yuda, gitu kan? Juga ini cuma satu-satunya kan? Cuma satu-satunya, udah sangat sulit sekali. Dan ini dibuatnya pun sama meteorit dari besi meteorit hitam, namanya Iron Stone. Gitu. Jadi besi hitam itu. Jadi benar-benar saya ngeliat tuh batunya sebenarnya ini itu dibuat jadi sebilah pusaka yang seperti ini. Dan juga kalau ini kan ya, mohon maaf ya, kalau Kamardikan seperti ini bisa jadi pusaka tindih. Oh bisa.
Tindi itu kan gimana kitanya? Tindi itu kan bahasanya ada yang namanya dilakukan melalui ritual, ada dilakukan secara alami. Yeah. Ritual itu dalam artian bukan yang aneh-aneh ya. Nih teman-teman kadang-kadang ritual itu menganggapnya aneh gitu kan. Nah, ritual ini ritual ini lebih ke doa, syukuran. Terus empunya ini membuatnya pun pasti nggak sembarangan ya. Namanya empu tuh nggak asal-asalan buatnya. Bener. Kecuali kita beli di pandai besi yang asal penting jadi bagus gitu kan. Itu tujuannya untuk seni. Bener. Tapi kalau ini dibuatnya oleh empu. Empu itu pasti ada tata cara. Setuju. Gitu, ritual itu tata cara. Bener. Seperti itu. Berarti ini juga mau mandikan bisa buat apa? Ini bisa buat tindi ya? Bisa, energinya bagus. Ini bisa untuk wibawa, untuk tindi, dan gimana kita menyikapinya sebenarnya lebih ke arah sana. Filosofinya burung Garuda yang ingin mencoba mencapai puncak tertinggi untuk mengembalikan mercusuar dunia ke Nusantara. Wah, gokil ini filosofinya guys, asli. Ini ya filosofi kan? gokil, walaupun ini kemerdekaan. Yang dimana kita simpan filosofinya luar biasa. Pasti. Asli. Ini tapi emang cocok sih ini dipegang. Iya. Tapi emang modelnya sigar jantung ini. Kalau dalam model dapurnya ya. Tapi emang ditatahnya luar biasa. Iya. Ini cocok buat para pemimpin. Asli. Ini pemimpin cocok banget untuk memimpin masa kini ya. Karena Pak Jokowi aja pusakanya Kamardikan loh yang di Solo ya. Seperti itu. Wah, ini bisa buat tindi, bisa buat juga buat ageman, ini cocok. Ini sama satunya kan? Apanya? Ini maksudnya dijual bebas, secara bebas kok. Oh enggak. Punya apa yang memang dia buat tok satu aja. Buat satu sama ada temennya, cuman temennya itu dijual harganya tinggi banget. Gitu. Nah ini sebetulnya saya alhamdulillah bisa mengalir awas sekalian membantu empu zaman sekarang nih Kang Den. Empu Kamardikan tuh nggak kalah hebat menurut saya. Makanya ini ya Kang Den bisa liatin wibawanya aja beda ya. Nah, ini ada sertifikatnya juga loh resmi. Iya makanya ini ya bisa dibilang pusaka top. Udah nih buat teman-teman yang mau langsung hubungin Kang. Iya. Nih hubungin Kang Yuda, ini cakep. Nggak bohong ini mau bukan, nggak bohong ini cakep cuma satu. Ini cuma dua berarti ya? Iya. Yang satunya lagi di empunya. Di empunya. Yang satu lagi di Kang Yuda. Iya ini. Wow, ini bahasanya ceweknya. Oke. Iya kalau yang di empunya cowoknya karena besar sekali bentuknya. Tapi kalau mau ditarik yang ya bisa. Oke, ini sesi ya kan. Nah ini ada nih terakhir Kang Den, ini kan jenisnya betok. Ternyata pusaka itu bukan hanya betok aja yang untuk menjadikan pusaka tindi. Tapi pusaka-pusaka yang seperti ini nih, no. Tadi saya kira bentuknya begini kan. Ini kayak hiasan gitu ya. Iya, saya kira tuh tadi, ini warnanya cakep nih. Nah ini warnanya bikin sendiri lah. Enggak, gitu. Tapi nggak bentuknya, maksudnya bentuk ininya saya kira bentuknya sama kayak gini kan. Ternyata enggak. Mantap ya. Nah ini yang dinamakan pusaka temuan. Oke. Iya, ini masuknya pusaka yang kategori tombak. Oh ini tombak. Tombak pun bisa jadi pusaka tindi, keris pun bisa jadi pusaka tindi, kujang pun bisa jadi pusaka tindi. Tergantung bagaimana eranya. Oh, dari era dan dari pengolahan. Benar. Nah ini eranya era Hindu Buddha nih. Ya kalau kita lihat ini Medang, era Medang karena ini temuan. Iya, kalau kita lihat nih ya, ini kan warangkanya baru ya, kalau warangkanya ya. Kita buat tuh kan, udah benar-benar ngebatu ya. Nah, ini kalau masuknya kategori tombak kuduk. Gitu. Kenapa bisa dijadikan pusaka tindi? Karena ini adalah pusaka temuan darat. Yang dimana temuan darat, ya. Kalau enggak antara dua lah, mungkin masih di tanah-tanah lumpur gitu ya. Kalau nggak salah ditemukan di sawah gitu loh. Nah ini pusaka temuan darat yang dimana bisa dijadikan pusaka tindi karena energi tua. Oke, iya. Jadi bahasanya kalau kita itu ada yang dituain. Ya, nah biar orang-orang itu pada tunduk. Ya, contoh misalnya ada pusaka negatif gitu loh. Ya, dengan adanya ini dia tuh jadi nggak berani. Macam-macam. Nah ini energi kencang banget sampai saya merinding gitu ya. Walaupun bentuknya seperti ini. Tapi kita lihat tuh kalau pusaka yang seperti ini biasa lebih dimanfaatkan energi dan yoninya. Setuju. Gitu. Nah ini bisa jadikan pusaka tindi. Oh ini juga pusaka tindi berarti walaupun tadi tuh saya lihat di situ tuh kan dipajang sama Kang Yuda kok daya tariknya kok kuat. Kuat banget ya. Oh ini juga termasuk pusaka tindi. Saya kira tadi itu hiasan aja teman-teman tadi. Saya kira hiasan doang ternyata. Iya. Keris tindi juga ada ya dan ini memang saya review beberapa dulu aja. Tapi ini ya bisa dilihat masih ada patina-patinanya ya karena kan ini sudah ribuan tahun masuknya kan dan memang gripis ya wajar gitu ya karena besi itu kemakan usia. Jadi itu sih kurang lebihnya Kang Den untuk pusaka tindi. Jadi Kang Den ini udah paham nih. Paham Kang, sedikit demi sedikit ternyata tuh pusaka tindi itu bukan nama pusakanya. Bukan nama pusaka, tapi sebutan untuk yoninya seperti itu. Baru paham deh karena banyak tuh beredar pusaka tindi apa
sih gitu. Nah, sekarang udah yang penting udah tahu nih. Dan teman-teman juga semoga yang menonton nih menyimak paham nih. Dan juga biar nggak tersesat. Iya, biar nggak tersesat gitu ya. Nah, maka dari itu pusaka ini semakin tua dipercaya sama orang-orang Tosonaji yang percaya akan yoni, yang suka akan yoni dari sebuah bila pusaka, itu dipercaya makin kuat energinya dan bahkan makin bisa dibilang kategori pusaka tindi. Gitu. Tapi sebenarnya bukan pusaka yang tua aja, yang Kamardikan pun bisa dijadikan pusaka tindi karena kan kembali lagi doa itu unlimited, tidak melihat kapan waktunya. Nah, kalau kita paham sebagai orang yang pecinta Tosonaji dan juga spiritual gitu ya, itu tidak melihat pusaka itu dari sepuh atau tidaknya. Tapi yang pertama dari seni ya pastinya. Yang kedua kalau dari energi itu kan tergantung perspektif masing-masing. Tergantung keinginan juga dan gimana kita merawatnya. Jadi pusaka itu akan mengikuti bahasanya. Makanya jadi jangan ada perdebatan antara sepuh dan Kamardikan lah ya. Karena menurut saya Empu Kamardikan pun lebih hebat, ya Empu zaman dulu pun sama gitu. Kan Empu sekarang juga dia apa ya, anak cucu keturunannya. Sama masih keturunannya. Jadi nggak perlu kalian harus mengkotak-kotakan. Oh, lu mau Kamardikan, jangan nggak bagus. Ya, itu. Tapi memang yang minusnya ya mungkin ada beberapa orang yang bilang pusaka Kamardikan Pak Dabi bilang sepuh gitu. Jangan gitu. Ya, pokoknya ada kadang-kadang ada nih beli pusaka di kita nih. Itu jelas sepuh, ada sertifikatnya gitu kan. Pas dikasih tahu ke orang, "Pak, ini sepuh apa bukan?" "Oh, ini mah Kamardikan." Pas kita tanya nanya sama siapa? Iya, sama siapa? "Oh, ada, Pak, itu dia penjual Tosonaji juga yang oh, ya paham. Karena kalau penjual itu pasti yang pusakanya sepuh dia doang, punya dia doang, karena biar beli di dia kan. Ya padahal sertifikat jelas dari TMI ya kan ya, dari komunitas Tosonaji ya, udah jelas itu sepuh. Tapi kalau kalian datang sini bawa pusaka kalian, kalau emang sepuh kita bilang sepuh, ya. Kalau enggak ya kita bilang enggak, karena kita pun sama gitu. Makanya buat teman-teman juga nih yang mau mencari pusaka seperti ini, betok atau kris atau tombak atau lain sebagainya ya, kujang juga ada lengkap lah. Karena lengkap banget kan di galeri pusaka. Iya. Setuju banget. Benar, itu langsung aja datang ke toko kita boleh. Ke sini ya, nih alamatnya di sini ya. Ya, atau mungkin ke Shopee kita. Shopee kita itu juga lengkap. Oke, begitu saja. Galeri pusaka Albantani Shopee, Tokopedia ada. Ya. Oke, kita gitu aja Kang Den. Boleh Kang, makasih banyak atas ilmunya. Saya akhirnya dapat pengetahuan baru di mana pusaka tindi. Wah, pusaka tindi. Oke, jadi bukan pusaka yang ditindihin ya. Kalau yang ditindihin kan lo demen ditindihin ya sama bini. Oke ya, sekian, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.